Oke teman-teman, kembali lagi sama gue di segmen jam-jam. Dan di segmen jam-jam kali ini kita akan melakukan unboxing. Ya, lu udah bisa lihat lah di sini ya, brandnya Seiko. Tapi Seiko apa? Ya kan Seiko itu banyak. Ada Seiko 5, ada Seiko Prospect, ya, dan lain-lainnya lagi lah, banyak lah gitu. Prasage gitu-gitu. Nah, ini Seiko apa? Nah, jadi kita langsung buka aja ya. Ini sih sebenarnya gue beli iseng-iseng. Jadi ada satu jam tangan gue itu yang udah kejual dan cuan. Jadi gue kayak pengen take a break, pengen nabung dulu, dan akhirnya gue beli jam tangan yang biasa aja, tapi tetap menarik gitu. Yaitu adalah Seiko 5 Sport. Oke, ini bungkusannya kayak gini, yang baru ya guys ya, versi yang baru. Bukan Seiko 5 yang lama. Ya, Seiko 5 soalnya udah dari dulu gitu. Kita buka. Yes. Nah, ini sebenarnya udah gua unboxing ya. Jadi ini gimmick aja unboxingnya ya. Tapi sebelum ke jamnya, kita bakal bahas dulu apa yang ada di dalamnya. Yang gue suka dari boxnya adalah dia tuh begini ya. Simple, cuman ada skatnya gini, jadi enak. Nah, ini dia ada yang namanya instruction manual lah ya. Instruction manual kayak gini biasa ya, ada ininya. Ini buat mesin kaliber 4R35, 4R36, 4R37 gitu ya. Jadi ini instruction booknya. Terus ini ada garansi ya, buku garansi yang di dalamnya ada garansinya. Nah, ini ada kartu garansi. Ini dia. Gue beli di Seiko Watch Jakarta ya. Ada capnya menandakan bahwa ini resmi dan original. Gimana nih masukinnya? Tuh. Oke, kita balikin lagi. Sudah, lalu kita bahas jamnya. Nah, jamnya ini cuman ada begini, tadi dilindungi ya sama plastik-plastikan gitu. Ini bantalannya biasa, yang namanya juga Seiko 5 biasa gitu ya. Terus ini dia ada tagnya, tadi ada tagnya, dan ada apa namanya, microfibernya ya, buat ngelap kacanya. Nah, kita bahas jam tangannya. Jam tangannya ini sebenarnya dia biasa ya, kayak Seiko pada umumnya lah gitu, yang entry level, cuman dia lumayan berkelas terlihatnya karena menggunakan color yang cukup apa namanya, catchy ya. Dia menggunakan color green ya, green dark begini, dark green. Mungkin bisa disebut juga mungkin green navy atau apa ya. Tapi orang-orang lebih suka nyebutnya green hook ya, karena mirip-mirip hijaunya hook. Nah, ini yang dipakai juga sama Rolex Submariner yang hook ya. Jadi ini memang sangat-sangat catchy dan ya mirip-mirip Submariner juga ya. Jadi kayak inilah apa namanya, bikin orang tertarik. Nah, ini kalau di sini mungkin kelihatannya silver ya untuk handstacknya gitu-gitu. Cuma nih sebenarnya kalau kalian lihat langsung, ini adalah kayak rose gold atau gold gitu ya. Gue pastiin lagi ya, pokoknya agak ke goldan gitu lah gitu. Terus ini masih kayaknya mineral glass atau apa, gue nggak tahu ya. Cuman sepertinya bukan sapphire ya, bukan sapphire. Kalau udah crystal sapphire udah lebih bagus lagi dan pasti lebih mahal lagi. Itu yang kedepannya ya, gue gampang lah. Gue mau ganti ke crystal sapphire, cuman nanti aja gitu. Terus ini apa namanya, bisa di rotate ya bezelnya. Nah, ini tapi di rotate itu nggak unidirectional ya, cuman ini doang, satu arah itu ya. Terus ini bisa dinyalakan dengan cara digoyangkan ataupun di manual winding atau hand winding. Jadi bisa di hand winding ya, jadi dia bisa
dinyalakan dengan hand winding, jadi nggak hanya digetarkan atau digoyangkan. Yang dimana ini lebih praktis dan lebih enak untuk dipakai gitu. Jadi ketika kalian nggak pakai, tinggal di hand winding secukupnya, lalu kalian tinggal besoknya di hand winding lagi. Ini power service sekitar nyaris 40 jam gitu, nyaris 40 jam. Ini untuk kelasnya dia ya udah bagus banget, 40 jam. Dan gue suka ini tuh berat, tapi beratnya yang oke lah gitu, nggak yang nyusahin gitu beratnya tuh. Terus ada suara krek 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 gitu. Oke. Nah, ini seperti diver watch pada umumnya ya. Dari bezelnya kita bisa lihat kayak gini ya. Lalu bracelet sendiri nothing special. Bahkan gue mau ganti rubber karena braceletnya agak kurang enak. Dan stainless steelnya agak rough ya. Finishing rough terutama di bagian pinggir-pinggir, ya iyalah karena kan pinggir-pinggir ini kan bukan yang kena tangan ya. Tapi ya lumayan rough. Terus yang bikin gua kagok itu dengan bracelet Seiko rata-rata ya, Seiko gini semua, itu adalah setelah kita ini buka ya bukan begini ya, bukan congkel gini, tapi dipencet dar gitu. Yang dimana gua suka idenya karena membuat safe ya nih gitu. Tapi gue jadi kagok aja karena kalau jam kayak Rolex atau banyak lah ya yang lainnya itu begini terus congkel kan, kalau ini buka begini set gitu. Lalu ini open backcase ya, dia terlihat backcase-nya tuh ya. Mesinnya sih normal lah, nggak yang begitu bagus, nggak begitu beautiful, cuman ya dia expose lah ya backcase-nya ini kelihatan. Nah, kalau di tangannya ini belum gue adjust karena gue beli online ya. Karena lagi pandemi gini kan lupa lagi kan. Nah, kalau pandemi gini gue kurang-kurangin lah beli offline, beli online. Tapi ternyata bautnya dia tuh kecil-kecil guys. Jadi kayaknya harus gue bawa ke tempat yang bisa setting jam. Ya, adjust ini strap. Nah, ini di tangan begini. Ya. Nah, gue suka sih mengkilap-mengkilapnya sih oke lah gitu ya, kayak nggak murahan gitu, bagus sih ya. Nah ini tapi gue mau ganti rubber strap, jadi ada kemungkinan strapnya kita tanggalkan teman-teman. Nah terus untuk beratnya ya tentu dengan bracelet strap otomatis berat gitu ya, karena kan logam. Mungkin nanti kalau udah pakai rubber kayaknya bakal lebih ringan sih gitu. Ya. Gitu. Nah, tapi entah kenapa nih di versi Seiko 5 Sport kali ini yang baru ini ya, terutama itu tuh dia braceletnya itu tuh lebih nggak kaku. Kalau yang dulu itu kaku gitu. Kalau ini nggak kaku tuh, lihat tuh. Tuh, luwes. Bagus deh. Tuh. Kalau yang dulu tuh kayak klek gitu terus kaku gitu. Ini enggak. Padahal ini baru ya teman-teman ya, bukan bekas. Kalau bekas mungkin ada kemungkinan karena sering dipakai, cuma ini baru. Jadi berarti dari pinnya atau apanya itu lebih baik ketimbang yang lama gitu. Tapi ini masih sama aja. Materialnya sih overall masih sama aja. Cuman itu yang yang menurut gue udah improve lah. Dan harusnya begitu ya. Detailnya paling gini doang. Ya kayak Seiko pada umumnya, tapi yang bikin pangling itu adalah lambang Seiko 5 yang udah kayak gini gitu ya, bukan Seiko 5 yang masih kayak dulu tuh yang kayak Superman gitu ya. Kalau sekarang udah begini dia gitu, jadi S-nya ngebentuk segitiga dan telanjang gitu ya. Kalau dulu kan ada cage-nya kalau nggak salah loh ya. Lalu udah lama banget juga gue pakai Seiko 5 ya. Terus dia sampingnya tuh kayak yang bagus gitu loh. Curvy-nya tuh curvy yang bagus ya. Nah cuman crown-nya ini gak bisa dikencengin guys, jadi ya udah gini aja gitu. Jadi lu ini buat tanggal, kesini lagi buat ngatur jam. Ini jam ya? Oh ya jam, ini jam ya. Tanggal berarti, nah ini tanggal, ini jam, terus tutup, udah gini aja. Nah ini gua nggak tahu nih water resist gak gitu, karena
Ya kan cuman gini doang. Nih, gue kencengin nggak bisa-bisa. Oke. Ya mungkin water resist ya. Ya harusnya water resist dong. Cuman, kok nggak bisa dikencengin ya? Coba deh, ntar kita cari tahu deh apa emang nggak bisa dikencengin atau gimana gitu. Kalian yang tahu silahkan komen juga ya di bawah ya, gitu. Karena gue emang udah lama banget gak pakai Seiko 5 Sport ini gitu loh. Dan baru beli lagi yang versi barunya gitu. Tapi overall menurut gue dari segi desain dan segi warna gue suka. Totally different with the previous version ya dari Seiko 5 Sport. Dan menurut gue ini suatu ya jadinya Seiko 5 tuh udah nggak berasa murahan lagi gitu, jadi kayak keren gitu. Walaupun tetap ya kayak strip-strip gini, kayak angkanya gini itu bukan diukir gitu, bukan di laser atau apalah gitu. Ini kayak printan gitu, cuman it's okay lah untuk harganya ya kan. Gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian aja untuk video unboxingnya ya. Ini pengen gua adjust lagi ya, hopefully bisa ya, iyalah harusnya bisa lah ya. Terus gue mau ubah rubber strap sih gitu biar enak dipakai ya. Thank you udah menyaksikan sampai habis. Nanti kalau kalian penasaran gimana kalau udah gua pasangin rubber strap, follow Instagram gue aja, ntar gua update di situ ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Gimana sih? Bener gak sih? Nah, bye-bye.